Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Raden Ayu Nur Kalimah Sahada, nomor induk mahasiswa 12210193004 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia semester 5A Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar adalah terdiri dari 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, kedua uji homogenitas, yang ketiga uji normalitas menggunakan faktor, dan yang terakhir adalah uji linearitas. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian diisi akan menggunakan program SPSS. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu kita buka variable view. Pada bagian variable view ini ada kolom name, baru yang pertama kita tulis Y, dan baris kedua kita tulis X1, baris ketiga X2. Nah, kemudian pada bagian label ini untuk baris pertama atau baris Y, lalu baris pertama kita tulis X per, dan baris kedua kita tulis X dengan Roy. Selanjutnya kita kembali kepada data view. Untuk contoh data-data yang sudah saya contohkan, saya masukkan ke dalam program SPSS. Untuk selanjutnya kita buka analis dan klik deskripsi analis. Dan kita pilih explore dan beragam saham per dan ROI, kita blok semuanya. Kita pindah ke dalam dependent list, dan bagian plots kita pindah bagian, kita klik normality white text, yang kemudian continue, lalu kita klik plots lagi, kemudian klik OK. Nah, hasilnya maka kita temukan data ini menggunakan signifikan variabel keseluruhan, yakni 0,05. Jadi data yang normal di atas 0,05. Jadi kesimpulannya harga saham lebih dari 0,05, yang berarti normal per IGNI yang kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji homogenitas pada aplikasi SPSS. Sebelum melakukannya, langkah-langkah pengujian homogenitas saya menggunakan kasus sebagai berikut. Nah, langsung saja kita klik SPSS terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita klik SPSS variable view, kolom kedua baris pertama yaitu item 1 dan baris kedua yaitu item 2. Kemudian bagian label, bagian item 1 kita isi dengan pemahaman siswa, bagian item 2 kita isi dengan tingkat prestasi. Kemudian kita klik bagian kotak di sebelah kanan.
Nah, kemudian kita isi yang pertama, kita isi IPK kurang dari 2,50. Kemudian kita isi lagi value kedua, IPK 2,50 sampai 3,50. Dan value ketiga 3,31 sampai 4,00. Selanjutnya kita buka data view. Data yang saya masukkan data skor dan total prestasi siswa seperti contoh kasus saya tampilkan tadi. Kemudian langsung saja kita klik bagian analis dan Coparmin, pilih bagian one on novel. Nah, kemudian pada bagian variabel pemahaman siswa kita pindahkan ke dependent list. Lalu pada tingkat prestasi atau item 2 kita pindah ke dalam faktor. Nah, kemudian kita klik bagian option, kita klik bagian homogeneity of variable, continue, lalu kita continue dan klik OK. Processing, lalu muncullah data yang diperoleh sebagai berikut, yang hasilnya 0,93, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat prestasi memiliki varian yang sama. Selanjutnya yang ketiga adalah uji normalitas. Uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas ini dapat diartikan sebagai pengujian pada suatu variabel pada 2 atau lebih kelompok data. Nah, pada langkah-langkah uji normalitas menggunakan faktor ini, data yang digunakan sama seperti contoh pada uji homogenitas tadi, sehingga langkah-langkahnya langsung saja sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu bagian variable view sama seperti yang tadi ya. Lalu pada data view juga masih sama. Lalu kita klik bagian analis, kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita pilih bagian explore. Nah, kotak bagian pemahaman siswa kita pilih dan kita pindahkan ke bagian dependent list. Kemudian pada variabel tingkat prestasi kita pindah ke bagian faktor list, kemudian klik normality dan continue, lalu OK. Nah, processing, lalu kemudian normality diperoleh sebagai berikut. Nah, dapat diketahui data pemahaman siswa dibagi menjadi 3 kelompok tersebut berdistribusi normal. Baik, yang terakhir uji linearitas. Uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linier atau tidak signifikan. Pada pengujian kali ini saya memilih contoh kasus sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan uji linearitas menggunakan program SPSS. Yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi SPSS terlebih dahulu untuk menguji uji linearitas tersebut. Lalu yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita klik variable view. Dan di sini pada kolom pertama kita tulis X, baris kedua kita tulis dengan Y. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Lalu pada bagian label kita tulis dengan kecemasan yang baris Y, yaitu optimisme. Nah, untuk kolom lainnya boleh kita hiraukan. Untuk kemudian kita klik bagian data view.
Lalu contoh kasus yang sudah saya jelaskan. Dari itu maka kita klik analis, compare means, min, lalu kemudian pada bagian kecemasan atau X kita pindah ke bagian independent list. Kemudian pada bagian optimisme kita pindah ke bagian test for linearity. Kemudian klik continue. Seperti itu. Processing, maka muncullah hasil sebagai berikut. Nah, kurang lebih data yang diperoleh. Data diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.